Park and Play. Nah, sekarang nih saya sedang berada di sebuah galeri yang mana hasil karya kerajinan tangan semuanya ini terbuat dari bambu. Nah, seperti apa bentuknya? Langsung saja kita lihat lebih dekat yuk. Ada pepatah orang tua dulu, kalau mau hari tua tidak susah, tanamlah kelapa atau bambu. Pepatah ini memang bukan isapan jempol belaka. Ada benarnya dan memang benar. Bambu, buluh, awi, dan sebutan lain namanya memang mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, selain mempunyai jenis yang banyak. Nah, seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya atau di samping saya, ini terdapat hasil karya kerajinan tangan berbahan dasar bambu. Di sini ada bentuk muka orang ya, seperti muka orang, padahal ini hasil pahatan tangan langsung ya, langsung ini disambung dengan kayu pemirsa. Jadi kelihatannya benar-benar seperti alami ya. Dan di sebelah sini terdapat naga sama hasil karyanya berdasarkan pahatan tangan. Ini terlihat alami sekali karena dari akar-akarnya masih kelihatan. Dan di sini terdapat banyak sekali jenis burung-burung. Nah, setelah kita lihat-lihat karya yang ada di luar, langsung saja kita lihat karya yang ada di dalam. Gimana bentuknya? Penasaran kan? Langsung saja ikuti saya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam galeri. Di sini banyak sekali hasil pahatan dan juga banyak sekali hasil lukisan ya. Langsung saja kita lihat satu persatu. Nah pemirsa, kalau kita saksikan bahan-bahan atau hasil kerajinan tangan yang ada di luar tadi, itu sudah jadi pemirsa. Dan sekarang saya masuk ke dalam, saya melihat beberapa bahan yang belum jadi atau bahan mentahnya, seperti akar atau serat bambu ini ya. Kalau kita perhatikan tampaknya ini seperti sampah, padahal ini kalau kita tahu benar-benar bermanfaat sekali. Di kehidupan masyarakat desa, bambu sangat dekat dan dibutuhkan untuk berbagai kehidupan masyarakat desa. Aktivitas kehidupan sehari-hari pun tak luput dari pemanfaatan bambu sebagai bahan makanan atau rebung, pembungkus makanan atau daun, makanan ternak atau pucuk muda, sapu lidi, kerajinan untuk kebutuhan rumah tangga, cenderamata dan mayubeler, bahan industri atau pulp dan kertas, konstruksi atau jembatan, bangunan rumah, tiang,
sekat, dinding, atap dan penyangga, bahan bakar dan untuk upacara adat. Manfaat lain dari bambu yaitu memiliki keunggulan untuk memperbaiki sumber tangkapan air yang sangat baik, sehingga mampu meningkatkan aliran air bawah tanah secara nyata. Selain itu, bambu merupakan tanaman yang mudah ditanam, tidak membutuhkan perawatan khusus, dapat tumbuh pada semua jenis tanah, baik lahan basah atau kering. Begitu banyak kegunaan bambu. Semoga negara kita yang punya potensi untuk menghasilkan bambu bisa meniru negara lain, karena bambu bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Nah, bagaimana pemirsa? Tentunya Anda sudah tahu bukan manfaat dan kegunaan dari bambu. Kalau barusan kita sudah menyaksikan bentuk-bentuk kerajinan bambu, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bentuk seni-seni yang lain seperti apa dan bagaimana. Ikuti saya ya. Segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki sejarah yang melatar belakanginya. Begitu juga dengan fotografi sejak diperkenalkan di tahun 1820-an. Fotografi berkembang sedemikian pesatnya. Dahulu pemotretan dilakukan dengan exposure atau penyinaran sampai berjam-jam. Saat ini teknologi memungkinkan pemotretan dalam hitungan per detik. Nah pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan pameran fotografi, yang mana di ruangan ini banyak sekali dipajang banyak sekali foto yang dihasilkan oleh para fotografer. Nah, bagaimana uniknya dan seperti apa sih hasil dari para fotografer ini? Kita langsung masuk ke dalam. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di pameran fotonya. Yang pertama saya lihat di sini adalah mantan presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Soeharto ya. Ini merupakan hasil dari para fotografer. Nah, selain karya yang satu ini, masih banyak sekali karya-karya yang lain. Kita jalan ke sana yuk. Nah, yang di sebelah sini banyak sekali menyajikan seni ya. Di sini kalau nggak salah ini mirip sekali dengan wewayangan zaman dulu ya. Dan ini kalau kita perhatikan dari jauh tampak seperti boneka, tapi kalau kita saksikan lebih dekat ternyata ini adalah diperankan oleh manusia. Nah, yang sebelah sini juga masih erat kaitannya dengan zaman dahulu, masih lekat sekali ya, dengan seninya masih terasa sekali. Nah, yang di sebelah sini malah lebih ekstrim lagi kalau menurut saya pemirsa. Karena apa? Kalau kita lihat secara kasat mata, ini merupakan topeng gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat dengan cermat, bahwasanya ini merupakan penutup kepala dari bocah yang ada di bawahnya ini.
Perkembangan fotografi di Indonesia bermula dari masa penjajahan dan para fotografer pada zaman VOC. Bukan dari kalangan awam kebanyakan mereka, atau orang Indonesia berasal dari kalangan kelas menengah, dan pernah belajar di sekolah-sekolah didikan Hindia Belanda, serta banyak fotografer Indonesia yang berdarah atau keturunan Belanda. Kebanyakan karya mereka berkutat pada momen sejarah yang terjadi di Indonesia. Bisa dilihat banyak karya-karya foto mereka yang menjadi saksi bisu dalam buku-buku sejarah SMP khususnya, yang banyak memuat foto-foto yang berkenaan dengan perang dan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nah, yang di sebelah sini pemirsa merupakan karya seni fotografi harapan sapi ini ya. Kalau saya perhatikan, ini cara mengambilnya sepertinya susah sekali ya. Biasanya kalau suatu benda yang bergerak diambil ini hasilnya kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang ada yang tidak. Nah, ini merupakan hasil foto yang menurut saya lumayan bagus gitu ya. Karena apa? Gambar yang diambil ini susah didapat, tapi hasilnya sangat bagus sekali. Pengertian foto seni adalah suatu karya foto yang memiliki nilai seni, suatu nilai estetik, baik yang bersifat universal maupun lokal atau terbatas. Karya-karya foto dalam kategori ini mempunyai suatu sifat yang secara minimal memiliki daya simpan dalam waktu yang relatif lama dan tetap dihargai nilai seninya. Sebuah karya atau foto kita katakan sebagai benda seni. Ia harus bukan sekedar hasil upaya proses reproduksi belaka. Foto seni semestinya berasal dari suatu kontemplasi yang intens. Pemunculan gagasan atau ide tidaklah serentak dan berkesan dadakan. Ada suatu proses pengamatan empirik, komparasi, perenungan, dan bahkan serangkaian mimpi-mimpi yang panjang, yang lalu berwujud sebagai titik akhir sebuah eksekusi, konsep dan visi misi yang transparan serta baru. Dengan begitu, sebuah foto seni tidak hanya sebentuk seni instan belaka. Dan yang ini pemirsa, ini sudah tidak asing lagi, ini merupakan Gunung Bromo. Nah, ini cara mengambilnya saya kurang tahu, apakah melalui pesawat atau bagaimana. Yang pasti hasilnya tampak luar biasa dilihat dari atas. Dan yang di sebelahnya Gunung Bromo ini merupakan hasil para fotografer yang mengambil patung Sang Buddha. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah kita lihat karya fotografi yang ada di sebelah sini, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat yang ada di sebelah sana. Yuk. Foto seni merupakan bagian dari fotografi yang memiliki konsep estetika dan memperhitungkan terlebih dahulu unsur-unsur penciptaan sebuah foto. Dari pencahayaan sampai proses pencetakannya. Semua direncanakan dengan matang dan terencana, karena
kini foto seni telah sama rumitnya dengan seni lain. Apalagi jika kita membincangkan posisi fotografi dalam konteks keseni-rupaan atau fine art. Bisakah dan mampukah fotografi disandingkan dalam keluarga seni rupa atau high art? Koeksistensinya ini tidaklah berpretensi saling menegaskan. Justru sebaliknya, dan siapa tahu dunia high art makin diperkaya dengan hadirnya fotografi di komunitasnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi sekarang ini, fotografer yang mau menekuni foto seni akan lebih mudah dengan hadirnya fotografi digital. Apalagi mau bekerja sama mencoba dan mau belajar terus-menerus. Sebuah foto akan dapat menjadi representasi fotografer yang menciptakannya. Sehingga lahir maestro-maestro fotografi yang mempunyai ciri khas masing-masing, sehingga dapat mengenalkan diri ke publik yang lebih luas. Akhirnya usai sudah tugas saya menemani Anda dalam acara Art and Play. Semoga karya-karya tadi bisa memotivasi sekaligus menginspirasi Anda. Akhirnya Yon yang bertugas dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode berikutnya dan bye-bye.